Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antono Saputro, NIM 143 dari kelas 6D, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trijaya Madura. Nah, pada video kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang ditujukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Inquiry. Nah, untuk judul di sini judulnya karena saya sudah translate sebelumnya, di mana judulnya yaitu pengaruh dari penyataan model pembelajaran sikap ilmiah atau yang bisa dikenal dengan inquiry siswa pada topik ekosistem di MTS Darul Hikmah Sealim, Sekolah Menengah Pertama Islam Asahan. Dan untuk penulisnya di sini ada Haji Hamidun Sitorus dan juga Hasruddin, ada juga Syah Edi. Sedangkan untuk lembaga penerbit yaitu dari jurusan Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan. Untuk tanggal terbitnya di sini pada tanggal 11 November tahun 2017. Untuk ISSN-nya yaitu 234903773. Selanjutnya, untuk pendahuluan dari jurnal kali ini, yaitu pertama dari Budur tahun 2013, di mana sikap ilmiah dalam pembelajaran biologi tercermin dalam sikap dan karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan sikap ilmiah dalam pembelajaran biologi sangat erat kaitannya. Selanjutnya, kedua dari Kepi Hainarong dan kawan-kawan pada tahun 2010, di mana beliau menyatakan bahwasanya pendekatan ini menekankan pada pernyataan siswa, pernyataan dan pemecahan masalah yang serupa dengan proses yang digunakan oleh para ilmuwan untuk penyelidikan di laboratorium, di lokasi lapangan, di perpustakaan, dan di dalam diskusi dengan rekan kerja. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu dari Okada pada tahun 2013, di mana menyatakan bahwasanya sejumlah kalangan menekankan pembelajaran berbasis inquiry sebagai model pembelajaran yang tepat. Selanjutnya ada juga yang menyatakan bahwasanya Jun dan Norzatulsima pada tahun 2014 menyatakan bahwasanya siswa menggunakan proses inquiry untuk membuktikan masalah dan menghubungkannya dengan apa yang telah mereka pelajari. Untuk yang keempat yaitu dari Riyadi dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwasanya tujuan utama inquiry terbimbing adalah untuk mengembangkan siswa mandiri yang tahu bagaimana memperluas pengetahuan dan keterampilan dari berbagai sumber informasi yang digunakan baik di dalam maupun di luar sekolah. Tetapi guru sepenuhnya membimbing siswa dalam proses pembelajaran pada pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian pada jurnal kali ini, yaitu penelitian ini dilakukan di MTS Darul Hikmah Syai Alam Hasak di Kecamatan Syai, Dapap, Kabupaten Asahan. Kode posnya 21272. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2017 pada akhir semester. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa anggota populasi sasaran yang diambil dengan teknik random sampling dari 3 kelas. Dimana di sini ada beberapa kelas, diantaranya yaitu mulai dari kelas 71, 72 dan juga 73. Sedangkan untuk jenis penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian eksperimen semu dengan menggunakan metode dan melakukan eksperimen di kelas yang telah dibentuk sebelumnya tanpa mengubah situasi kelas dan jadwal pembelajaran. Jadi penelitian ini sangat tidak mengganggu pada saat proses pembelajaran tersebut. Untuk desain penelitian pada
penelitian kali ini, yaitu dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pretest, post-test, eksperimen, group design. Sedangkan untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik analisis data deskriptif, di mana teknis ini merupakan yaitu menggambarkan data dari hasil penelitian tersebut. Sedangkan untuk pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan analisisnya yaitu menggunakan analisis covariat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasannya, dimana untuk tabel-tabelnya kita lihat seperti ini. Nah, dari tabel tersebut, hasil post-test pada tabel 1 menunjukkan bahwasanya kemampuan siswa di kelas yang dipelajarkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan kode GI memperoleh nilai tertinggi 88 dan juga terendah 65 dengan rata-rata dan standar deviasi yaitu 7,60 kurang lebih sampai dengan 7,37. Sedangkan pada kelas yang diajar dengan model modified free inquiry atau yang biasa atau yang dengan kode MVI ini, nilai tertinggi yaitu 82 dan terendah 54. Jadi pada kelas yang diajar dengan model pembelajaran konvensional diperoleh nilai tertinggi 65 dan juga terendah 37 dengan rata-rata nilai yaitu 48,27 sampai dengan 12,21. Ini tabel ketiga merupakan hasil analisis sikap sains siswa, di mana di sini dapat dilihat bahwasanya dari variabelnya sains sikap untuk F menghitungnya yaitu 73,019. Untuk maknanya di sini 0 dan catatannya HA itu diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan skor post-test sikap ilmiah siswa terhadap materi ekosistem di MTS Darul Hikmah Asahan yang diajarkan dengan model guided inquiry dan VI modified inquiry dan konvensional. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model guided inquiry, modified free inquiry dan juga konvensional terhadap sikap ilmiah siswa MTS Darul Hikmah Syekh Alim Asahan pada pelajaran IPA tentang topik ekosistem. Analisis statistiknya pada model guided inquiry menunjukkan nilai rata-rata tertinggi 77,60 dibandingkan dengan model pembelajaran modified free inquiry yaitu 63,80 dan model pembelajaran konvensional yaitu sebesar 48,27. Nah, dari situ perbedaan signifikan model pembelajaran pada sikap ilmiah siswa ditunjukkan paling baik pada model pembelajaran inquiry terbimbing. Hal ini senada dengan Natali dan kawan-kawan yang menyatakan bahwasanya juga ditemukan adanya peningkatan sikap ilmiah siswa pada penerapan strategi pembelajaran inquiry terbimbing pada kelas 7 di SMPN 14 Pekanbaru. Selanjutnya ini juga menyatakan bahwasanya Dewi dan kawan-kawan dan Nur Safiah dan kawan-kawan dari hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwasanya sikap ilmiah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran terbimbing itu lebih baik daripada sikap ilmiah siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Nah, dari situ ada perbandingan antara pembelajaran model inquiry dan juga terbimbing, dan dari dua pembahasan atau dua referensi yang sudah relevan dengan apa yang telah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya memang model pembelajaran inquiry terbimbing ini sangat cocok diterapkan pada SMP.
Selanjutnya untuk kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran guided inquiry, modified free inquiry, dan juga konvensional terhadap sikap ilmiah siswa dalam mempelajari ekosistem di MTS dan link masalah. Sedangkan hasil terbaik untuk sikap ilmiah diperoleh pada perilaku model inquiry terbimbing dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya. Dapat dikatakan bahwasanya memang model pembelajaran inquiry terbimbing ini sangat cocok diterapkan di sekolah SMP Asahan ini. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau kesalahan. Mungkin itu memang murni dari kepala dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.